Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu membuat makalah proyek aplikasi basis data dengan bertemakan database toko komputer menggunakan MariaDB. Di sini kami ada 5 orang yang disusun oleh saya, Geri Geraldi, Saya Desnika. Saya Nunu. Saya Muhammad Ilham. Saya Gius. Setelah kami mengerjakan tugas ini selama beberapa hari dan ini hasilnya, mohon maaf bila ada kesalahan kepada ibu dosen yang saya hormati. Nah, di sini ada daftar isi. Di dalam daftar isi itu ada kata pengantar. Daftar isi. Nah, daftar isinya yaitu ada bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Dan di bab 2 ada pembahasan. Di dalam pembahasan ada pengertian basis data, sejarah basis data, istilah-istilah basis data, sistem basis data, ERD Entity Relational Diagram, LRS Logical Relational Structure, dan tampilannya itu yaitu MariaDB ya. Ya, MariaDB. Nah, di bab 3 ini ada penutup. Di dalam penutup yaitu ada kesimpulan dan referensi. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu bab 1 tentang pendahuluan yang akan dibahas dan dijelaskan oleh saudari kita Desnita. Ya. Ya, Des, silakan Des. Saya akan mulai dari bab 1. Latar belakang basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, istilah basis data berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini mengenai basis data komputer. Tujuannya yaitu disusun makalah ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yang khususnya mata kuliah aplikasi basis data sekaligus tugas atau nilai tambahan untuk UAS. Ruang lingkup makalah ini adalah untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya yang memiliki mata kuliah aplikasi basis data. Nah, untuk bab 2 ini akan dijelaskan oleh Gius. Kita masuk ke bab 2 ya, pembahasan pengertian basis data. Basis data adalah basis data terdiri dari 2, yaitu kata basis dan data. Data yang saling berhubungan demikian rupa sehingga dapat mudah disimpan. Sejarah basis data. Tahun 1960. Dari awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. General Electric mendesain General pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Ya, kemudian menerima ACM Turing Award, penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer. DBMS, IMS dibentuk dari representasi data pada rangka kerja yang disebut model data hierarki. Pada tahun 1970, Edgar Cote di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Data warehouse dan mengonsolidasi data beberapa basis data. Kita masuk ke istilah-istilah basis data yang akan dibawakan oleh Gunung. Kita lanjut
dari istilah-istilah basis data. Istilah basis data biasanya mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunak. Perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Misal database management system atau biasa disingkat DBMS. Jika konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programmer menggunakan istilah basis data untuk kedua arti tersebut. Nah, DBMS ini biasanya ada perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Sistem basis data biasanya terdiri dari basis data dan DBMS. Nah, DBMS ini adalah software pengelola dari kita membuat sebuah basis data. Misalnya yang kedua itu enterprise. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi atau lembaga sebuah perusahaan. Contohnya itu bisa bank atau universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional misalnya data keuangan atau data mahasiswa dan pasien dan lain-lain banyak pokoknya. Nah, yang keempat itu atribut atau elemen data biasanya disebut. Atribut yaitu karakteristik dari suatu entitas atau sebuah komponen bagian dari entitas. Nah, contoh entitas mahasiswa atau atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir, dan sejenisnya. Nah, nilai data atau data value, nilai data yaitu isi data atau informasi yang tercakup dalam sistem elemen data, contoh atribut dari entitas mahasiswa dan entitas mahasiswa atau data berisi nilai dan lain-lain seperti nama. Nah, kunci elemen data key-date element. Kunci elemen data atau prima key yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Pada dasarnya primary key ini harusnya unik, dan nilai data dari primary key ini tidak boleh sama dengan nilai data dengan yang lainnya. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM atau nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data atau NPM. Nah, yang ketujuh itu record data. Record data yaitu kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh misalnya kumpulan atribut NPM. Ya, hampir sama, cuma agak sedikit berisikan data-data pribadi. Nah, contoh seperti kumpulan angka yang 102000123. Kalau saya boleh menggambarkan urutannya adalah seperti contoh yang ada di layar ini. Itu primary key. Nah, sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengakses data tersebut. Komponen utama sistem basis data misalnya. Nah, perangkat keras atau hardware, sistem operasi sistem, basis data atau database. Nah, sistem pengelolaan basis data, database management system atau disingkat DBMS, yaitu pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, akan tetap ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang khusus. Perangkat lunak inilah yang disebut DBMS. Ya, kalian tahu sendirilah kepanjangannya apa. Yang akan menemukan bagian data di organisasi, disimpan, diubah serta diambil kembali. Perangkat lunak ini juga yang menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama-sama, konsistensi data dan sebagainya. Pemakai atau yang sering disebut user, aplikasi atau perangkat lunak yang lainnya. Tujuan utama sistem basis data tersendiri adalah menunjukkan suatu lingkungan yang tepat dan efisien di dalam melakukan pengambilan retrieving dan penyimpanan storing informasi basis data. Mengatasi masalah-masalah pemrosesan data yang sering ditemui dengan menggunakan metode konvensional. Permasalahan yang diatasi diantaranya redundansi data dan juga insistensi data atau
kesulitan dalam pengaksesan data, misalnya data isolasi, konkurensi pengaksesan, masalah keamanan, atau masalah integrasi pemakaian sistem basis data, diantaranya program aplikasi, yaitu orang atau pemakai yang berintegrasi dengan basis data melalui data manipulasi reguler atau DBML disingkatnya. User mahir atau bisa disebut casual user, yaitu pemakai yang berintegrasi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk mengakses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS. User mahir atau disebut casual user, maksudnya user umum atau end user atau never user, yaitu pemakaian yang berintegrasi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen, ya biasanya disebut executable atau program yang telah disediakan sebelumnya. Nah, user khusus seperti specialist user, yaitu pemakaian yang menulis aplikasi basis data non konvensional tapi untuk keperluan khusus. Nah, untuk selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Baik, kita lanjut ke entity relation diagram atau disebut ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang diperlukan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beberapa atribut. Bisa dilihat di bawah ini ada sebuah, yaitu dia ada barang, karyawan, kode barang. Baik, kita lanjut. Logical relation structure bisa disebut LRS, adalah presentasi dari struktur rekor-rekor pada tabel yang dibentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Contohnya bisa dilihat di sini, ada barang, penjualan, detail penjualan, pemasukan, karyawan, login. Baik, di sini akan dilanjutkan kepada teman saya yang bernama Gary Geraldi.